Halo semuanya, video kali ini aku akan menganalisis sebuah jurnal yang berjudul Makna Kejahatan Cyber Harassment pada Generasi Zilenial di Era Digital Network Society yang ditulis oleh Khudratun Nafisah dan tim dari Universitas Darul Ulum. Nah, jurnal ini itu membahas bagaimana generasi zilenial memaknai dan melakukan cyber harassment yang ternyata lebih kompleks dari sekedar caci maki di internet. Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia, terutama di kalangan Gen Z. Dengan masifnya aktivitas digital, peluang terjadinya perilaku negatif seperti harassment, bullying, dan flaming juga ikut meningkat. Penulis menjelaskan bahwa cyber harassment adalah bentuk makian atau cacian yang dilakukan secara terus-menerus melalui media digital, baik melalui pribadi maupun di ruang publik. Fenomena ini semakin mudah terjadi karena sifat dunia digital yang cepat, terbuka, dan anonim. Menurut jurnal ini, ada beberapa penyebab utama meningkatnya cyber harassment pada generasi zilenial. Yang pertama, ledakan digital dan perkembangan teknologi membuat interaksi sosial berpindah ke dunia maya. Platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Twitter menciptakan ruang interaksi tanpa batas. Kedua, media sosial memungkinkan terjadinya interaksi palsu dan konflik kepentingan. Orang bisa saling bereaksi, menyindir, bahkan menyerang menggunakan akun anonim. Hal ini memunculkan potensi penyimpangan perilaku, termasuk cyber harassment. Yang ketiga, menurut Tazid, masyarakat digital punya risiko besar terhadap perilaku ofensif karena media sosial dapat mendekonstruksi nilai dan norma yang sebelumnya sudah mapan. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan cyber harassment dilakukan karena 3 motif utama. Yang pertama, pemenuhan kepuasan dan balas dendam. Pelaku melakukan harassment untuk mencapai kepuasan pribadi. Ada yang merasa puas ketika dapat melampiaskan emosi pada orang lain, meski merugikan korban. Beberapa pelaku melakukannya sebagai bentuk dendam atas pengalaman masa lalu. Jadi, motif ini termasuk because motif, yaitu tindakan yang didorong oleh pengalaman atau luka masa lalu. Motif kedua adalah narsistik, yaitu kebutuhan untuk terlihat lebih hebat, lebih unggul, atau lebih benar dibanding orang lain. Pelaku merasa dirinya superior dan menggunakan harassment untuk menjatuhkan korban demi pengakuan atau pujian. Ada juga pelaku yang melakukannya demi membangun citra di media sosial. Motif ini termasuk in order to motive, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti validasi sosial. Yang ketiga, untuk mengisi waktu luang. Ini menarik banget. Ada pelaku yang melakukan harassment hanya karena bosan atau gabut. Mereka sedang scrolling media sosial tanpa tujuan, lalu menjadikan harassment sebagai hiburan. Ada juga yang melakukan itu hanya sebagai candaan, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis bagi korban. Namun, penulis menekankan, meskipun disebut candaan, efeknya tetap bisa traumatis, tergantung bagaimana korban menerima perilaku tersebut. Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan pengguna sosial media terbanyak di dunia. Bahkan menurut data Kemkominfo, Indonesia termasuk negara dengan kasus cyberbullying terbesar. Dengan tingginya jumlah pengguna media sosial, khususnya Gen Z, peluang terjadinya cyber harassment semakin besar. Penelitian ini menegaskan bahwa karakteristik masyarakat digital yang serba cepat, anonim, dan terbuka membuat perilaku negatif seperti harassment lebih mudah muncul dan sulit dikendalikan. Secara keseluruhan, jurnal ini menyimpulkan bahwa cyber harassment pada generasi zilenial dipicu oleh 3 motif utama. Yang pertama, pemenuhan kepuasan dan balas dendam, lalu yang kedua narsistik, dan yang ketiga mengisi waktu luang. Ketiganya sangat dipengaruhi oleh budaya digital yang masif, sifat media sosial yang anonim, dan dinamika emosional generasi muda. Karena itu, penulis menekankan pentingnya literasi digital dan kesadaran etika bermedia untuk mencegah semakin meningkatnya kasus penyimpangan perilaku online. Itu dia analisis singkat tentang makna cyber harassment pada generasi zilenial. Semoga dapat bermanfaat, khususnya buat kamu yang sedang bikin tugas atau penelitian terkait isu digital behavior. Kalau kamu mau aku buatin analisis jurnal lain, tinggal bilang aja. Terima kasih sudah menonton.